ada hal menarik di sini. Jika dikatakan menurut Imam Asy-Syafi'i, mutlak tidak sampai dalam keadaan apapun, kenapa Imam Asy-Syafi'i malah menganjurkan menghatamkan Al-Quran kepada mayit setelah dikuburkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sampai atau tidak sampai? Bukan boleh atau tidak boleh? Asabi ke semua. Memang ada juga yang nyinyir ketika membahas sampai tidaknya pahala bacaan Al-Quran. Perspektif Imam Syafi'i dengan menyebutkan katanya ikut mazhab Syafi'i, tapi kenapa tak ikut Imam Asy-Syafi'i? Ya, sabi ke semua, agak susah sebenarnya melacak langsung pernyataan Imam Asy-Syafi'i ya, tentang bacaan Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya kepada mayit itu mutlak tidak sampai. Maksudnya dengan keadaan apapun. Biasanya kebanyakan mengambil dari pernyataan Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi ya, dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim ya, serta pernyataan Imam An-Nawawi bahwa yang masyhur dari mazhab Syafi'i adalah tidak sampai. Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan beberapa jamaah adalah tidak sampai pahala bacaan Al-Quran. Dalam Al-Azkar ya, Imam An-Nawawi halaman 278. Ada beberapa catatan terkait pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang sering dinukil oleh mereka yang menyatakan tidak sampai ini ya. Pertama, pernyataan tak sampainya bacaan Al-Quran kepada mayit dengan keadaan apapun ya. Dari Imam Asy-Syafi'i ini secara jelas susah dilacak. Kalaupun ada, ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i ya. Terlebih ini adalah pernyataan yang sepotong. Apakah dalam semua keadaan ya bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai? Atau ada syarat khusus dan kriteria tertentu agar bisa bermanfaat kepada mayit? Ya, karena Imam Asy-Syafi'i pernah juga menyatakan sendiri dalam kitabnya Al-Um, saya menyukai jika dibacakan Al-Quran di kuburnya dan juga didoakan ya. Ya, sahabat itu semua dimuliakan Allah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Imam An-Nawawi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan disunnahkan membaca Al-Quran kepada mayit yang telah dikubur. Jika sampai khatam Al-Quran, maka itu lebih baik. Nah, itu tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 295. Ya, sahabat itu semua, ada hal menarik di sini. Jika dikatakan menurut Imam Asy-Syafi'i mutlak tidak sampai dalam keadaan apapun, kenapa Imam Asy-Syafi'i malah menganjurkan menghatamkan Al-Quran kepada mayit setelah dikuburkan? Atau bahasa lainnya, Imam Asy-Syafi'i malah menganjurkan khataman Al-Quran di kuburan. Ya, perlu dicatat asabiku semua, Imam Asy-Syafi'i tak pernah menyatakan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit itu bid'ah yang sesat ya. Imam Asy-Syafi'i juga tak pernah menyatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan
itu bid'ah. Ya. Beda dengan yang mengaku mengikuti Imam Asy-Syafi'i dalam hal tak sampainya bacaan saja. Tetapi giliran menjelaskan hukum membaca Al-Quran di kuburan, malah membid'ah-bid'ahkan. Ya. Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal Al-Baghdadi, ya, itu mempunyai kitab khusus terkait membaca Al-Quran di kuburan. Ya, kitab itu berjudul Al-Qira'ah Indal Kubur. Ya. Beliau menukil pernyataan Imam Asy-Syafi'i dari Hasan bin Sabbah, ya, Az-Za'farani, salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i dan guru dari sekian banyak muhaddits seperti Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Huzaimah. Ya. Disebutkan, ya, dalam kitab Al-Qira'ah Indal Kubur, Al-Hasan bin Sabbah, ya, Az-Za'farani bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang membaca Al-Quran di kuburan. Beliau menjawab, iya, tidak apa-apa. Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal Al-Baghdadi dalam Al-Qira'ah Indal Kubur, halaman 89. Asabik semua. Kedua, tentu yang lebih paham tentang fikih Syafi'i adalah para ulama asli mazhab Asy-Syafi'i, bukan ulama dari non-Syafi'iyah pastinya. Ya, karena sangat rentan mutilasi pernyataan atau kesalahan dalam memahami perkataan. Ya. Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ya, sebagai ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, menyimpulkan bahwa maksud bacaan Al-Quran itu tidak sampai jika tidak diniatkan atau tidak dibacakan di hadapan si mayit. Ya. Silakan cek kitab Fathul Wahhab, ya, dan kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Ya, silakan kalian buka. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting. Ya. Memang masalah ini menjadi perbedaan di antara para ulama sejak dahulu. Ya. Hanya saja perbedaan mereka terkait sampai atau tidak. Ya. Bukan pada boleh atau tidak boleh, atau ada tuntunannya atau tidak, atau Rasulullah SAW melakukannya atau tidak. Ya. Sebenarnya ikhtilaf ini bisa menjadi mudah jika masih dalam tataran sampai atau tidak sampai. Bagi yang mengikuti ulama yang menyatakan sampai, ya silakan dilanjutkan. Yang menyatakan tidak sampai, ya sudah, tak usah mengamalkan. Simple, kan? Gitu. Ya, sampai ke semua yang dirahmati Allah. Jika kalian memahami fikih Syafi'i, harusnya dari ulama Syafi'iyah. Tentu hal yang sama juga dalam memahami fikih Hambali. Termasuk jika ada yang nyinyir mengatakan, katanya ikut mazhab Syafi'i, tapi kenapa tak ikut Imam Asy-Syafi'i? Ya, silakan balas saja. Ya, katanya ikut mazhab Hambali, tapi kenapa tak ikut Imam Ahmad bin Hanbal? Asabi semua, hampir-hampir ulama Hambali yang mu'tamad, semuanya menyatakan sampainya kiriman pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, termasuk surah Al-Fatihah. Ya. Mana dalilnya? Kalau mau tahu, silakan tanya ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Bacalah surah Al-Fatihah saat ke kuburan. Abu Bakar Al-Maruzi Al-Hambali, salah seorang murid terdekat Imam Ahmad bin Hanbal, pernah mendengar sendiri Imam Ahmad berkata,
Ya. Saya Al-Marruzi pernah mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, jika kalian masuk ke kuburan, maka bacalah surah Al-Fatihah, ya, Al-Mu'awwizatain, dan Al-Ikhlas. Lantas jadikanlah pahala bacaan itu untuk ahli kubur, maka hal itu akan sampai ke mereka. Dan inilah kebiasaan kaum Ansor ketika datang ke orang-orang yang telah wafat, mereka membaca Al-Quran. Ya. Tidak tertera dalam kitab Mathalib Ulin Nuha, halaman 935. Ya. Di sini ada dua hal penting. Ya. Pertama, membaca surah Al-Fatihah kepada mayit itu dianjurkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kedua, membaca Al-Quran di kuburan itu bukan hal yang dilarang. Bahkan ini perbuatan para kaum Ansor. Paling tidak, ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Ya, sebegitu semua. Hal itu bisa kita temukan di kitab Mathalib Ulin Nuha, karangan Al-Imam Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali. Ya, beliau seorang ulama mazhab Hambali kontemporer. Seorang mufti mazhab Hambali di Damaskus. Ya, sejak tahun 1212 Hijriah sampai wafat. Ya. Kitab Mathalib Ulin Nuha itu sendiri adalah syarah atau penjelas dari kitab Ghayan Al-Muntaha, karya Imam Asy-Syaikh Mar'i bin Yusuf Al-Karmi. Ya. Nah, sabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ghayan Al-Muntaha karya Syekh Mar'i bin Yusuf ini, ya, juga banyak mengambil dari dua kitab ulama Hambali sebelumnya, ya, Al-Iqna li Talib Al-Intiqa karya Al-Imam Musa bin Ahmad Abu An-Naja Al-Hajawi, dan Muntaha Al-Iradat karya Imam Taqiyuddin Ibnu Han-Najar Al-Futuhi. Ya. Artinya, kitab Mathalib Ulin Nuha tersebut, ya, secara sanad keilmuan fikih Hambali bisa dipertanggungjawabkan silsilah sanadnya. Ya. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ya, yang benar adalah semua pahalanya sampai, bahkan termasuk sholat. Ya. Imam Ibnu Taimiyah, ya, memang di satu sisi menjadi panutan utama beberapa kalangan yang membid'ahkan pengiriman pahala bacaan Al-Quran. Ya. Hanya dalam kaitan pengiriman pahala bacaan Al-Quran ini, ya, fatwa, ya, Imam Ibnu Taimiyah, ya, tak begitu dihiraukan. Ya. Syekh Ibnu Taimiyah itu berkata dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, juz 24 halaman 367. Ya, adapun dikatakan, ya, adapun bacaan Al-Quran, sedekah, dan ibadah lainnya termasuk perbuatan yang baik, dan tidak ada pertentangan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sampainya pahala ibadah amaliyah, seperti sedekah dan membebaskan budak. Begitu juga dengan doa, istighfar, salat, dan doa di kuburan. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang sampai atau tidaknya pahala ibadah badaniyah seperti puasa, salat, dan bacaan. Pendapat yang benar adalah semua amal ibadah itu sampai kepada mayit. Nah, sabi semua, serunya dalam fatwa Imam Ibnu Taimiyah ini, beliau menyebut bahwa baik puasa, bacaan Al-Quran, bahkan sholat sekalipun itu akan sampai, ya, transparan pahalanya kepada mayit. Lah, kira-kira bagaimana teknisnya mengirim pahala sholat kepada mayit? Menurut fatwa Imam Ibnu Taimiyah ini, ya, kirim pahala sholat untuk mayit, bid'ah apa lagi ini? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, perkataan bahwa tak ada tuntunannya dari ulama salaf, yaitu
adalah perkataan dari orang yang tak ada ilmunya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, sebagai murid Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan ya, beliau menjelaskan panjang lebar masalah ini. So, ya jika ingin tahu dalilnya, ya baca tuh kitab Ar-Ruh. Ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebut, ya apa bedanya sampainya pahala puasa dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Ya. Orang yang mengatakan bahwa ulama salaf bukan salafi, tak pernah melakukan hal itu, berarti orang itu tak ada ilmunya. Ya. Dalam kitab Ar-Ruh, ya, halaman 143. Agak pedas, ya, memang pernyataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Ya. Kata beliau, justru para salaf lah yang melakukan hal itu. Mereka yang mengatakan para salaf tak pernah melakukannya, ya, berarti perkataan itu muncul dari orang yang tak ada ilmunya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya, kaum muslimin di tiap waktu dan tempat mereka berkumpul untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mayit. Ya, sabi ke semua ulama Hambali yang lebih senior dari Imam Ibnu Taimiyah Al-Hambali adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Ya. Dengan jelas tuh, beliau menyebut bahwa di tiap waktu dan di seluruh penjuru negeri, kaum muslimin berkumpul untuk membaca Al-Quran. Lantas, pahala bacaan Al-Quran itu mereka hadiahkan kepada orang yang telah wafat, ya, tanpa ada yang mengingkarinya. Ya, dan itu adalah ijma kaum muslimin. Ya. Ijma kaum muslimin menyatakan bahwa di tiap waktu dan di seluruh penjuru negeri, ya, kaum muslimin berkumpul untuk membaca Al-Quran. Lantas, pahala bacaan Al-Quran itu, ya, mereka hadiahkan kepada orang yang telah wafat tanpa ada yang mengingkarinya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni. Ya, sabi semua, tentu ya, pernyataan yang serius, ya, jika hal ini telah menjadi ijma kaum muslimin, ya, di mana hampir semua zaman dan setiap tempat, ya, para kaum muslimin melaksanakannya, ya, bahkan lebih dari itu, mereka melakukannya dengan berkumpul berjamaah, bareng-bareng sama-sama membaca Al-Quran untuk dikirimkan kepada mayit. Persis seperti yang ada di negeri kita Indonesia ini. Ya, saya pikir semua paling tidak, ya, itulah yang dialami oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan kaum muslimin di Damaskus sekitar 8 abad yang lalu di hampir seantero negeri saat itu. Ya, sekali lagi, penyebutan kata ijma ini keluar dari Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Nah, sabi ke semua, Syekh Muhammad bin Saleh, ya, Al-Utsaimin, dalam hal ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, lebih memilih bahwa bacaan Al-Quran itu sampai dan boleh. Ya. Pendapat kedua adalah mayit bisa mendapat manfaat dari apa yang dikerjakan orang yang masih hidup. Hukumnya boleh. Ya. Orang membaca Al-Quran lantas berkata, saya niatkan pahala ini untuk fulan atau fulanah, baik orang itu kerabat atau bukan. Ya. Ini adalah pendapat yang rajih. Ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa wa Rasail. Ya, sabi semua dimuliakan Allah. Ya, pernyataan ini benar, tapi tak jarang disalahgunakan. Suatu amalan yang pernah dikerjakan Nabi atau belum pernah itu bukan standar satu-satunya sebuah amalan dikatakan boleh atau tidak boleh. Ya, mari kita ittiba kepada Rasul.
Ya, justru kesalahan logika yang fatal, ya, jika membuat sebuah kaidah usul fikih baru bahwa, amalan yang tak pernah dijalankan Nabi pasti semuanya bid'ah yang haram. Ya, saya pikir semua, tentu jika orang awam yang ditanya, memang Nabi pernah melakukannya? Pasti akan melongo, tak bisa jawab, ya. Seolah dalil satu-satunya adalah pernah dijalankan Nabi. Padahal ada hal yang penting untuk dibahas terlebih dahulu, yaitu mendefinisikan apa itu dalil. Ya. Berikut kriteria dan macam-macam dalil itu. Ya, ya saya pikir semua kembali kepada pembahasan kita. Jika ingin tahu dalil sampai dan bolehnya bacaan Al-Quran kepada orang yang telah wafat, ya silakan digali dari ulama yang telah kami sebutkan tadi. Ya, ya, jika menganggap bahwa perbuatan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu bid'ah, itu sama artinya menganggap Imam Ahmad bin Hambal beserta ulama Hambali lainnya menganjurkan kebid'ahan. Ya. Jika menganggap ulama salaf tak pernah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, sepertinya ya kalian harus kali-kali piknik ke kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jika menganggap bahwa berkumpul untuk bersama-sama membaca Al-Quran, lalu pahalanya dikirimkan kepada mayit, hanya budaya Nusantara yang diwarisi dari agama Hindu, sepertinya harus piknik kalian ke kitabnya Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya, terakhir, sahabatku semua dimuliakan Allah, yuk kita piknik yuk ke luasnya samudra ilmu para ulama. Ya, dari situ baru kita ittiba Rasulullah SAW. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Jadi mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.